Halo, apa kabar sahabat mantap? Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa pada makan dan pada minum susu ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, siapin dulu tempat rebahan yang nyaman dan kencangkan celana dalam kalian. Oke, cekidot. Di awal film diceritakan seorang pejantan Asia yang bernama Jun Kyuk. Susah. Sebut saja dia Jamil. Dia sedang belajar karena mungkin besok dia akan mengikuti pelatihan CPNS. Dan dia ternyata udah gagal selama 2 kali. Bodoh. Dan ketika sedang belajar, dia terganggu dengan suara apa ya? Pokoknya suara enak-enak. Dan dia langsung berinisiatif untuk mengikuti enak-enak itu. Oh bukan, dia berinisiatif untuk menggedor tetangganya yang sedang enak-enak. Dan ketika si Jamil itu pengen keluar, ayahnya datang untuk mencegah Jamil. Gak tahu kenapa, takut tetangganya marah kali. Dan si bapaknya malah menyuruh Jamil untuk mencari kosan. Diusir dari rumah kali ya. Goblok! Dan besoknya si Jamil langsung pergi dari rumahnya. Setelah lama mencari, akhirnya Jamil menemukan sebuah kosan yang bisa dihuni mungkin layak. Dan pada si Jamil ingin mengetuk pintu, si Jamil dikagetkan dengan kedatangan 2 orang wanita yang sungguh aduhai, mantap. Wanita itu mengenalkan diri, yang satu bernama Dareda. Asu. Sebutlah saja Siti lah. Dan yang satunya lagi bernama Arang kali ya. Aduh, sebut saja siapa ya? Sebut saja Jubaidah aja lah. Dan pada saat itu kemudian si Jamil diajak masuk untuk berbincang-bincang oleh kedua wanita itu. Di dalam wanita itu bercerita bahwa si Siti adalah seorang suster di sebuah rumah sakit swasta, dan si Jubaidah adalah pemilik kosannya. Dan si ibu Jubaidah pun katanya memiliki seorang suami, namun dia katanya jarang dibelai karena suaminya jarang pulang. Aduh, kesempatan banget tuh si Jamil. Setelah mengobrol dan bernego harga, akhirnya si Jamil ngekos di situ. Dan tak lama si Jamil pun ingin rebahan, capek kali ya habis bolak-balik. Dan pas pada waktu rebahan, si Jamil mendengar suara musik yang sangat keras. Dan pas si Jamil keluar, ternyata si ibu Jubaidah itu lagi senam manja gitu. Dan tak lama si Jun pun ingin ke toilet buat kencing, gak tahan karena toiletnya cuma satu. Si Jun pun langsung main seruduk aja masuk. Pas di dalam ada si suster seksi itu, si Siti. Apa yang mereka lakukan dan nggak apa-apa sih, mereka nggak lakuin apa-apa. Soalnya si Jamil langsung keluar lagi dan si Jamil langsung masuk ke kamar. Namun ternyata pedang si Jamil atau si Joninya lagi keadaan mode on karena melihat 2 perempuan tadi yang sedang berkeringat dan sedang mandi. Lalu nggak lama si Jamil pun langsung senam 5 jari 10 jari kali. Lebih mantep mas. Keesokan harinya si Jamil pergi ke tempat kerjanya, yaitu si Jamil kerja di tempat biliar. Namun ternyata di situ ada perempuan yang sangat seksoi bahenol. Namanya adalah Kimihime, yang tidak lain adalah pemilik tempat biliar itu.
Dan pada malam harinya, di saat si Jamil sedang belajar, dia merasa sangat terganggu dengan musik yang sangat keras. Dan si Jamil pun keluar dari kamarnya. Pas dia keluar, ternyata si ibu kos yaitu Jubaidah lagi senam-senam manja lagi. Aduh, malam-malam ya. Kenapa tuh ibu-ibu lagi pengen kali. Dan si Jamil pun kembali ke kamarnya lagi. Namun pas ke kamarnya si Jamil bukan malah fokus belajar, dia malah pegang-pegang anunya. Tahu kenapa? Lagi mode on kali. Cerita berpindah ke tempat kerjanya si Jamil. Pas si Jamil lagi kerja, ternyata bosnya si Kimi Hime itu datang dengan keadaan mabuk. Lalu si Jamil pun langsung serobot aja gitu. Serobot apain? Niatnya sih nolongin, dan si Jamil pun langsung membawa si Kim itu ke kamar buat beristirahat. Namun pas di dalam, aduh, si Kimi Hime tahu lagi kenapa ya, malah ngajakin si Jamil buat mantap-mantap. Ya tanpa berpikir panjang, si Jamil pun langsung cekipot. Dan waktu lagi mantap-mantap, lagi di tengah-tengah, lagi enak-enaknya mungkin, ada sebuah panggilan dari luar, mungkin panggilan dari dewa apa nggak tahu. Dan ternyata itu adalah panggilan dari temannya sendiri yang suruh melayani pelanggan yang datang. Aduh, lagi enak-enaknya ya, ganggu aja tuh. Asyuk. Goblok! Pas malam harinya si Jamil pulang ke kosan. Agak larut sih, jam 11, mungkin abis check-in lagi sama si ibu Kimi Hime. Dan alangkah terkejutnya si Jamil ketika dia sedang membuka pintu, dan di tengah rumah, tengah kosannya, ternyata dua wanita tadi, yaitu si ibu kos dan si Siti, sedang terlentang tertidur pakai baju seksoy lagi. Beruntung banget ya si Jamil. Coba ke Mimin, udah disikat kali. Dan si Jamil pun langsung ke kamarnya. Dan si Jamil pun ya gak bisa apa-apa, dia tidur aja mungkin. Dan keesokan harinya si Jamil membawa wanita cantik ke kamarnya. Dan itu adalah pacarnya yang bernama si Son Hyung-min pemain Tottenham, bukan ya? Oh bukan, ternyata itu adalah namanya Son Lilei, atau disebutnya Lili sajalah biar cepat. Ketika mereka ingin melakukan mantap-mantap, ternyata gagal. Karena kedatangan si Siti yang tanpa mengetuk pintu langsung membuka pintu aja. Padahal mau mantap-mantap ya. Apes juga kali ini si Jamil. Karena sedikit kecewa dan malu, akhirnya Lili minta pulang kepada si Jamil. Dan akhirnya Jamil pun mengantar pulang Lili. Ketika sampainya di kosan, si Jamil langsung buru-buru ke toilet karena dia pengen pipis. Namun alangkah terkejutnya ketika dia masuk ke toilet, ternyata ada si ibu kos lagi mandi. Aduh, beruntung banget si Jamil dari tadi. Asu. Dan mulai dari sini godaan demi godaan dari wanita dua itu mulai semakin banyak kepada si Jamil. Godaan atau apa, ujian, apa kebahagiaan lah, gak tau lah. Dan pada suatu hari ketika si Jamil ingin berangkat kerja, si Jamil dikagetkan dengan suara mantap-mantap yang sangat keras. Dan si Jamil pun langsung ngintip ke kamar si ibu kos. Ternyata alangkah kagetnya, ternyata si ibu kos lagi mantap-mantap sama suaminya yang katanya baru datang. Dan si Jamil pun mengintip sebentar pertarungan sengit itu. Dan setelah itu si Jamil pun langsung berangkat kerja. Sesampainya di tempat kerjanya, si Jamil melihat si Kim lagi bersih-bersih di tempat biliar. Dan gak ada siapa-siapa. Aduh, kesempatan lagi buat si Jamil. Dan ternyata benar sekali, si Jamil membawa si Kimi Hime itu untuk masuk ke kamar.
dan melakukan mantap-mantap kembali. Cekiprat. Dan mereka pun bercocok tanam. Keesokan harinya si Ibu Jubaidah mengantarkan suaminya untuk berangkat kerja kembali ke luar negeri. Dan tak sengaja bertemu dengan Jamil, dan Jamil pun diperkenalkan dengan suaminya. Di malam harinya terlihat si Jamil sama si ibu kos lagi makan berdua. Dan betapa terkejutnya si Jamil ketika si ibu kos meminta untuk melakukan mantap-mantap, karena katanya dia tidak puas sama suaminya. Aduh, ibu kelakuan. Dan mereka pun langsung masuk kamar, dan terjadilah adegan baku hantam di kasur. Dan karena ada yang lupa, si suaminya ibu kos itu tanpa sepengetahuan semuanya kembali ke rumah. Sesampainya di kosan, karena pintu luar nggak dikunci, si bapak pun langsung masuk ke dalam dan langsung mengetok-ketok pintu kamar si ibu kos. Namun ternyata pintunya dikunci. Ya iyalah, kan lagi mantep-mantep sama si Jamil. Lalu karena tidak ingin ketahuan, si Jamil pun disuruh keluar lewat jendela. Dan ternyata di luar lagi keadaan hujan. Aduh, apes juga Mil, apes. Dan besoknya si Jamil dibawa ke rumah sakit. Namun ternyata di rumah sakit adalah perawatnya adalah si Siti. Si Siti berkata, "Aku akan mengobatimu dan akan menyuntikmu supaya bisa cepat sembuh. Namun balasannya kamu harus menyuntik aku nanti malam." Aduh, Jamil, coba ke Mimin. Mantep. Mulai dari sini si Jamil beruntung banget ya, dapat 2 servisan sekaligus, si ibu kos dan dari si Siti. Keduanya dihantem terus sampai suatu hari, suatu ketika dan suatu masa, bapaknya si Jamil itu masuk rumah sakit. Dan ternyata bapaknya si Jamil itu katanya ingin ditemani si Jamil ketika di rumah. Oleh karena itu si Jamil harus cabut pergi dari kosan yang penuh mantap-mantap itu. Dan akhirnya keberuntungan si Jamil berakhir juga ya. Iyalah, Mimin juga mau kalau gitu. Dan cerita pun beralih ke rumahnya si Jamil kembali. Pada saat itu si Jamil kembali belajar karena waktu untuk pelatihan dan ujian CPNS-nya ternyata besok mau diadakan. Namun di situ lagi-lagi si Jamil kembali terganggu oleh suara mantap-mantap dari tetangganya. Namun pada saat itu si Jamil mencoba fokus karena besok ujiannya mau dilaksanakan. Gitu dong Mil, jangan cengeng jadi cowok. Dan besoknya diperlihatkan si Jamil keluar dari sebuah gedung dan ternyata ada kabar baik. Ternyata si Jamil lolos dari tes CPNS-nya dan disambut dengan gembira oleh si Lili, yaitu pacarnya si Jamil. Dan alur cerita pun berubah beberapa abad kemudian setelah Perang Dunia Kedua. Canda boy. Scene beralih beberapa tahun kemudian ketika si Jamil sudah bekerja di sebuah perusahaan terbesar di Korea. Dan di dalam perusahaan itu ternyata si ibu manajernya suka sama si Jamil. Dan suatu ketika si Jamil sedang menyetir mobil bersama si ibu manajer itu. Dan di situ si ibu manajernya sedang menggoda si Jamil. Dan alangkah terkejutnya ketika si ibu manajer itu memegang pedangnya si Jamil. Lalu ya tahu sendiri si Jamil. Lalu apaan ya? Lalu ya itulah mantap kembali. Setelah adegan itu ternyata filmnya pun selesai. Jadi gimana kesan sama pesan di film ini? Sungguh sangat mengecewakan kan? Bagaimana sahabat mantap tentang film yang satu ini? Semoga kalian terhibur dan semoga kalian sehat selalu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.